Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi 6 yang berjudul Konsep, Prinsip, dan Prosedur Evaluasi Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Fatul Melenia dari NIM 24, ditemani oleh Maulidia NIM 28 dan Alif Kurin Ain NIM 35. Di sini kami akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, kami akan membahas konsep, media, dan sumber belajar anak usia dini. Yang kedua, kami akan membahas prinsip, media, dan sumber belajar anak usia dini. Dan yang ketiga, kami akan membahas prosedur evaluasi media dan sumber belajar anak usia dini. Saya akan menjelaskan topik pembahasan pertama, yaitu konsep media dan sumber belajar anak usia dini. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara bahasa mempunyai arti antara, perantara, atau pengantar. Jadi media merupakan perantara atau pengantar dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Terkait dengan pembelajaran, media adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, minat, dan perhatian anak didik untuk mencapai tujuan yang optimal. Pengertian media menurut para ahli. Menurut Gardner, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Sedangkan menurut Scrum, media pembelajaran merupakan teknologi pembawa informasi yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Bris, mendefinisikan media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, menurut Hennig dan kawan-kawan mengemukakan istilah medium adalah sebagai perantara yang mengatur formasi antara sumber dan penerima. Yang terakhir, menurut Hamijojo, media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat yang akan disampaikan kepada penerima yang dituju. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian anak didik untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas dalam pembelajaran. Peran dan fungsi media pembelajaran pada anak usia dini. Media dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan ataupun motivasi. Menurut Hamalik, peran media dalam proses mengajar yakni yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Sedangkan yang kedua, memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Kemudian yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan media pembelajaran akan dapat mengatasi sikap pasif pada anak. Fungsi media pembelajaran. 1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian murid pada sisi pembelajaran dibantu dengan media gambar, sehingga memiliki kemungkinan mengingat isi pembelajaran yang lebih besar. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yaitu muncul ketika belajar dengan teks yang bergambar sehingga dapat menggugah emosi dan sikap murid. Kemudian yang ketiga fungsi kognitif, yaitu mengungkap gambar, memperlancar pencapaian tujuan, memahami dan mengingat informasi yang terkandung. Dan yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu fungsi mengakomodasikan murid yang lemah dan lambat menerima dan memahami sisi pembelajaran yang disajikan dengan teks. Jenis media pembelajaran. 1. Media audio merupakan sebuah pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif. Juga hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan juga kaset. Untuk dunia pendidikan anak usia dini, media ini bisa digunakan untuk memutar sebuah cerita ataupun lagu untuk anak-anak.
Melalui media ini diperhatikan untuk menyimak, mendengar, atau juga meniru cerita dan juga lagu yang diputarkan. Jadi, manfaat dari media audio ini untuk anak usia dini adalah bisa merangsang perkembangan imajinasi anak dan juga perkembangan bahasa anak. Yang kedua yaitu media visual, merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media visual ialah media grafis dan proyeksi. Dibandingkan dengan media audio, media visual dalam situasi tertentu jauh lebih baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya bagi anak usia dini. Dengan menggunakan penglihatan, seorang anak bisa mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajarinya. Hanya saja bagi anak yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, media ini kurang pas untuk dijadikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu media audiovisual, merupakan media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Penggunaan media audiovisual ini dalam pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan dengan tema yang dipakai saat pembelajaran berlangsung. Jadi, media audiovisual ini akan membantu mengembangkan bahasa anak. Dengan menggunakan media audiovisual ini, penyajian pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kepada anak semakin lengkap dan optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip media dan sumber belajar anak usia dini. Jadi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum pembuatan media agar lebih berdaya guna secara optimal dan efektif. Menjadi guru itu harus memiliki kemampuan untuk memilih media pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Artinya, media tersebut dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Dari satu media itu dapat mengembangkan segala aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini ada 6. Jadi, gimana caranya satu media itu bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan sekaligus? Ada loh. Contohnya media pembelajaran boneka tangan. Jadi boneka tangan ini bisa dapat mengembangkan segala aspek perkembangan sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya, boneka tangan dapat mengembangkan aspek kognitif anak jika guru meminta anak menyebutkan suara-suara hewan dan menirukannya. Boneka tangan juga dapat mengembangkan aspek seni jika dilakukan dalam kegiatan bernyanyi. Jadi ini loh yang dinamakan aspek perkembangan yang dapat dikembangkan dalam satu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu harus multiguna. Terus yang kedua ada bahan mudah didapatkan di sekitar lingkungan lembaga PAUD. Artinya bahan-bahan yang akan dibuat untuk media pembelajaran itu tidak harus barang yang baru atau barang yang mahal, tetapi barang-barang yang mudah didapatkan. Kalau bisa barang-barang yang sudah bekas atau sudah tidak terpakai. Selain memanfaatkan barang-barang bekas untuk media pembelajaran, itu juga ada nilai pendidikan moral yang kita berikan kepada anak. Contohnya adalah anak dituntut untuk lebih kreatif dan hidup sederhana, lebih mencintai lingkungan sekitar. Karena barang-barang plastik itu kan sulit diuraikan. Jadi di samping biaya yang dikeluarkan cukup murah, juga bisa mengurangi sampah loh dengan mengelolanya kembali menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Contohnya apa sih? Contohnya botol mineral. Botol bekas itu kan bisa dibuat untuk media pembelajaran mobil-mobilan. Jadi selain murah, mudah didapatkan, anak-anak juga lebih kreatif, lebih sederhana juga. Terus bahan-bahan ini juga dapat mengurangi sampah. Terus yang ketiga, ada bahan yang digunakan harus aman dan tidak membahayakan bagi anak. Perlu diingat ya semuanya bahwa keselamatan dan kesehatan anak itu adalah poin utama. Jadi jangan sampai kita mengabaikan
kesehatan dan keselamatan anak demi media pembelajaran yang kita buat. Jangan sampai media pembelajaran yang kita buat malah berdampak buruk pada kesehatan anak, bukan malah mengembangkan aspek perkembangan, malah menghambat aspek perkembangan anak. Contoh kecil yang patut kita teliti atau waspadai adalah penggunaan bahan cat warna. Kan ada nih bahan cat warna yang berbahaya bagi pernafasan anak, yang aromanya menyengat, bahan kimianya itu sangat-sangat banyak, itu malah mengganggu kesehatan anak. Jadi harus teliti lagi dalam pembuatan media pembelajaran. Jika ada warna-warna atau cat warna yang digunakan, harus teliti kembali. Terus yang keempat, menciptakan atau menimbulkan kreativitas. Media pembelajaran yang dimainkan oleh anak itu harus menimbulkan kesenangan sehingga anak akan lebih bereksperimen dan bereksplorasi. Contoh permainan yang kreatif ini apa sih? Contoh permainan yang konstruktif seperti balok-balok kayu atau plastisin. Di situ anak-anak akan lebih tertantang untuk dilatih kreativitasnya. Dengan plastisin ini juga menarik, menantang anak untuk lebih berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Terus yang kelima, sesuai tujuan dan fungsi sarana. Setiap media pembelajaran dirancang sesuai fungsi dan fungsi yang berbeda-beda dari media pembelajaran yang lainnya. Untuk itu, guru harus memperhatikan fungsi sarana dan tujuan. Jangan sampai nih guru malah fungsi sarana itu tidak sejalan dengan tujuan media pembelajaran. Ada loh, contohnya nih kegiatan untuk melatih otot kaki, tapi sarana yang diberikan adalah boneka jari. Itu kan melatih otot-otot tangan. Itu kan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana yang diberikan. Terus yang keenam, dapat digunakan di berbagai kesempatan, baik secara individu, klasikal maupun kelompok. Jadi media pembelajaran yang dibuat itu jangan hanya berfokus pada satu anak, tapi bagaimana caranya dia harus bisa digunakan di berbagai situasi. Digunakan individu bisa, digunakan klasikal secara bersama-sama bisa, kelompok-kelompok juga bisa. Contohnya apa sih media pembelajaran? Contohnya tuh kayak permainan ular tangga, tapi dengan skala yang sangat besar. Biasanya itu ada dadu-dadu yang dilemparkan. Nanti anak-anak secara bergantian dapat dadu angka 3. Jadi dia akan melompat dari kotak 1 sampai kotak 3. Di situ ada apa? Contohnya anak diminta untuk menirukan suara kata. Dan seperti itu kan bisa digunakan individu bisa, kelompok bisa, klasikal bisa, itu contohnya. Terus yang selanjutnya ada dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak ini juga harus diperhatikan ya, karena usia anak sangat mempengaruhi kemampuannya juga. Jenis permainan yang dibuat ini harus memenuhi kemampuan usia mereka. Contohnya puzzle pada TKA dan TKB sangat berbeda jumlah puzzle-nya. Contohnya di TKA memiliki 5 kepingan puzzle, di kelompok B memiliki 10 kepingan puzzle. Jadi harus disesuaikan dengan tingkat dan usia mereka, karena kalau tidak dibuat sesuai dengan perkembangan anak yang ada, bukan maksimal, tapi malah mereka akan mengalami depresi karena seperti stres, tidak bisa menyelesaikan permainan tersebut. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada prosedur evaluasi media pembelajaran. Agar sebuah media pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka ada 3 tahapan dalam penggunaan media. Tahap pertama yaitu ada tahap persiapan, tahap yang kedua yaitu ada tahap kegiatan penggunaan media, tahap yang terakhir yaitu ada kegiatan evaluasi. Pada tahapan persiapan penggunaan media terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membaca petunjuk penggunaan media.
Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, jika berkelompok, maka harus disampaikan terlebih dahulu pada anggota kelompok. Yang terakhir, yaitu mengatur penempatan media. Tahap yang kedua yaitu tahap kegiatan penggunaan media. Media yang digunakan harus berisi informasi yang akurat, lengkap, dan bermakna. Jadi kita membuat media atau memberikan suatu media kepada anak-anak tidak boleh asal-asalan. Harus memikirkan apa saja informasi yang harus didapatkan oleh mereka. Selanjutnya yaitu ada tahap terakhir, kegiatan evaluasi. Agar kita dapat mengetahui dan menemukan layak atau tidaknya sebuah media, maka kita melakukan sebuah proses penilaian atau evaluasi. Proses penilaian atau evaluasi kita dapat melakukannya dengan menanyakan kepada anak-anak hal apa saja yang belum mereka mengerti atau pahami, dan kita juga bisa melakukan uji coba dengan menggunakan kuesioner. Dalam mengevaluasi media pembelajaran terdapat dua macam cara. Yang pertama yaitu ada evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pembelajaran termasuk media pembelajaran untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini adalah proses pengumpulan data setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan, apakah media yang dibuat itu benar-benar efektif. Pembahasan ini akan lebih difokuskan pada evaluasi formatif. Evaluasi formatif dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada evaluasi media 1 lawan 1, yang kedua ada evaluasi kelompok kecil, yang ketiga ada evaluasi lapangan. Evaluasi media 1 lawan 1 ada prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memilih 2 orang siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu kita menjelaskan kepada siswa bahwa kita membuat media baru dan menginginkan feedback dari mereka. Yang ketiga yaitu berikan tes awal untuk menguji kemampuan siswa. Dan yang keempat yaitu sajikan media dan catatlah bagian-bagian yang sulit dipahami oleh mereka. Yang kelima yaitu berikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut. Dan yang terakhir yaitu menganalisis informasi yang telah didapatkan. Selanjutnya ada evaluasi kelompok kecil. Evaluasi kelompok kecil ini membutuhkan 10-20 orang siswa. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi kelompok kecil ini yaitu yang pertama, menjelaskan kepada siswa bahwa kita membutuhkan umpan balik dari mereka. Yang kedua, berikan tes awal untuk mengetahui kemampuan mereka tentang topik media yang akan diadakan. Yang ketiga, sajikan media dan catatlah umpan balik dari siswa tersebut. Yang keempat, berikan tes kuesioner yang menunjang keberhasilan media dan mintalah siswa untuk mengisinya. Jika memungkinkan, adakanlah suatu diskusi. Dan yang terakhir yaitu analisis data-data yang terkumpul tersebut. Terakhir yaitu evaluasi lapangan. Prosedur yang harus dilakukan pada evaluasi lapangan ini adalah yang pertama, pilih siswa yang mewakili target sekitar 30 siswa. Yang kedua, jelaskan pada siswa tersebut maksud dan tujuan uji lapangan ini. Yang ketiga, berikan tes awal untuk mengukur sudah sejauh manakah pengetahuan terhadap topik media yang diujikan. Yang keempat, sajikan media tersebut dan catatlah waktu dan tanggapan dari mereka. Yang kelima, berikan tes sudah sejauh manakah siswa mempelajari media pembelajaran yang telah disajikan. Yang keenam, yaitu berikan tes kuesioner untuk mengetahui pendapat mereka dan untuk mengetahui keberhasilan media. Yang terakhir yaitu ringkas dan analisis data-data tersebut.
Dari kegiatan evaluasi tersebut, kita dapat memperoleh banyak informasi, di antaranya kesalahan pemilihan kata yang tidak jelas dalam media, kurangnya dalam pemilihan lambang atau gambar, contohnya yang terlalu kurang, materi terlalu berlebihan atau kekurangan, dan lain sebagainya.